teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Ya udah tau lah ya aku habis ngapain sampai muka aku kayak gini. Karena jarang-jarang juga aku bikin video tuh dalam muka kayak begini gitu. Sebenarnya bukan jarang-jarang sih teman-teman, cuman memang gimana ya, kebetulan waktu ada, kemudian juga memang sebelumnya itu nggak sebabak belur ini gitu. Dan perlu juga teman-teman tahu, setahu yang aku tahu ya, dikasih tahu kalau seharusnya treatment itu tidak sampai yang kayak begini. Ini persis banget kayak aku dulu treatment sendiri di rumah, dermapen sendiri di rumah itu kan semau mati gitu ya, semau-maunya banget. Jadi itulah yang bikin supaya aku nggak ada sembuh-sembuhnya, malah nambah flek, kulit jadi tipis, jerawatan, pokoknya jadi tambah banyak masalah. Aku udah jelasin itu juga di video sebelumnya, dan kali ini aku pengen nge-share lagi ke kalian ya. Sebenarnya random aja sih gitu ya, karena aku juga nggak tahu mau bahas apa. Ini karena aku baru nyobain klinik baru juga, mungkin bisa nyambung sama video sebelumnya tentang kita gimana cara milih klinik. Kemudian kok kakak udah treatment lagi, padahal kan aku sebelumnya udah memutuskan untuk treatment itu ya jarang-jarang aja gitu, paling 3 bulanan sekali atau gimana gitu kan. Terus kok bisa ganti klinik lagi, itu kenapa ceritanya dan bagaimana perkembangannya. Hari ini aku hanya pengen cerita itu aja, mau ngajarin teman-teman pemula kenapa kok sekarang jadi milih klinik baru lagi. Buat info aja, aku sebenarnya masih di klinik yang lama, hanya saja karena jarak antara aku dan klinik yang lama itu memang jauh banget, dan itu memang aku harus perencanaannya jauh-jauh hari karena harus nginep, harus lama di sana, kayak at least 3 harian sampai wajah aku bisa dibawa panas-panasan atau bawa pulang lagi gitu kan. Klinik yang sekarang itu klinik yang ada di daerah aku gitu teman-teman, cuman satu-satunya itu doang. Tapi kok berani kak gitu loh milih itu. Nah, sebenarnya udah diintai nih, aku udah ngintai lama banget klinik ini karena memang cuma satu-satunya aja. Dan aku juga kan mungkin suatu saat nggak bakalan sempet terus turun ke kota, mana lagi biaya. Jadi memang aku sekalian survei juga, dan akhirnya bulan ini aku memutuskan untuk mencoba di sana. Meskipun benar-benar gedek banget sih pengalaman pertama aku, karena mungkin ya perbedaannya jomplang ya, namanya juga dari klinik ke kota sama klinik yang standar yang di daerah gitu. Nah tentu pasti di dalamnya itu tetap ada perbedaannya teman-teman. Ya mau nggak mau, karena kliniknya cuma satu, cuma ada itu doang, ya udah gitu loh. Dan kenapa kakak berani gitu ya untuk ngambil treatment dimana sebenarnya juga kualitasnya masih diragukan. Jadi ini tujuannya hanya untuk maintenance teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang suka bertanya, kak kenapa ya bopeng aku tuh suka balik lagi, kok nggak permanen sih bopengnya hilang. Nah ini akan menjawab pertanyaan kalian. Jadi sekarang itu aku treatment itu tuh bener-bener nagih aja teman-teman. Jadi aku suka banget posisi muka aku di awal-awal treatment. Nah posisi kayak gini, lagi bengkak kayak gini itu, bopeng itu bener-bener kayak halus, kayak rata. Itu yang kalian bilang, oh bopengnya langsung hilang habis treatment gitu loh. Sekarang aku tunjukkan ke kalian ya teman-teman, dalam kondisi muka aku lagi bengkak-bengkaknya. Proses selama 2 minggu itu aku tuh seneng banget sama kondisi muka aku yang memang lagi bengkak-bengkaknya. Jadi di situ kan bopengnya itu kayak samar teman-teman. Jadi bukan bopeng kalian hilang terus datang lagi, tapi seperti yang aku jelaskan, untuk melihat hasilnya itu setelah di atas 2 minggu minimalnya teman-teman. Jadi kan regenerasi kulit itu, perbaikan kulit itu setiap 28 hari gitu. Nah kalau misalnya kalian ngeliat teman-teman youtuber lain terus kayak update per hari gitu ya hasil dari treatmentnya, ya kalian harus lebih bijak. Harusnya sih yang setiap bulan atau setiap minggu dia update seperti itu. Nah aku jarang melakukan itu karena memang perubahannya benar-benar tidak banyak teman-teman. Jadi aku tidak bisa mengupdate yang terlalu bagaimana. Jadi sebelum kalian melakukan treatment, pastikan kalian sudah punya keputusan yang benar-benar kalian buat dengan matang banget, sudah kalian teliti, udah kalian survei terlebih dahulu, dan pastinya udah sesuai dengan dompet kalian, sesuai kemampuan kalian, dan juga sesuai jarak yang harus kalian tempuh. Dan ingat, sebelum kalian treatment itu, aku selalu pesankan siapkan amunisi. Jadi benar-benar harus siap uang, nggak hanya uang untuk treatment doang, tapi uang untuk yang lain-lainnya. Ingat, di setiap namanya tempat treatment, klinik, kalian juga harus hati-hati ketika ditawarin, kak mau ini nggak, mau ini, mau itu. Karena sepertinya mereka itu nawarinnya itu kayak
gratis-gratis aja, tapi semua itu berbayar. Sekarang aku bukan update hasil treatmentnya, tapi aku cuma mau cerita-cerita aja untuk update-nya nanti di atas 2 minggu, atau kalau mungkin udah kelihatan bopeng-bopengnya lagi ya. Ada ngerasa nyaman, ngerasa kulit kalian tuh bersih, itu kayak ngerasa pengen aja lagi gitu. Jadi itu kayak aku tuh udah nahan-nahan banget sabar gitu, sampai nunggu 3 bulan lagi, tapi kayaknya itu kelamaan gitu ya teman-teman. Ya udah deh, setelah beberapa kali konsul, pikir-pikir, ya akhirnya aku memutuskan untuk ya udah, ini hanya untuk maintenance saja teman-teman. Jadi nggak tahu juga sih hasilnya bagaimana. Yang penting kayak ibarat kata lumayan lah untuk pori-pori, untuk ngurangin bekas-bekas jerawat merah atau hitam yang memang masih ada di kulit aku. Jadi di bopeng aku itu, di dalam kulit aku yang berbopeng itu masih ada PIE dan PIH-nya ya teman-teman. Jadi memang masalah kulit aku tuh udah cukup kompleks, udah cukup banyak. Tapi dari konsul aku kemarin, karena aku bertemu lagi dokter baru, jadi aku nanya bagaimana kondisi kulit aku menurut beliau yang pertama kali ngeliat aku. Dan kata beliau ya memang fleknya udah memudar, bopengnya udah lumayan juga, dan kulit aku cerahan gitu. Jadi itulah teman-teman gunanya teman-teman menggunakan skincare, pola hidupnya dijaga. Jadi nggak hanya harus kalian tuh fokusnya ke bopeng aja gitu loh. Jadi kalian bisa merawat kulit kalian itu dengan tujuan untuk dari segala sisi. Nanti bopengnya akan mengikuti. Bopeng itu memang yang paling susah untuk disembuhkan, tapi bukan berarti teman-teman tidak bisa merawat kulit teman-teman yang lain gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di kulit aku, kok di sudut pandang tertentu bopeng kakak udah nggak terlalu kelihatan, karena memang aku berusaha untuk nyehatin kulitnya dulu. Jadi yang kalian lihat sekarang adalah kayak kulit aku tuh baik-baik aja, karena aku sekarang berusaha untuk fokus juga ke pori-pori, bekas jerawat merah hitam, terus sama juga ke tekstur kulit, jangan sampai aku jerawatan lagi, beruntusan lagi gitu teman-teman. Jadi aku juga mau kasih tahu ke teman-teman, persiapan itu penting banget. Dari mulai seperti nanti aku juga akan nge-share persiapan kayak kolagen yang aku minum, skincare, itu tetap akan aku share, tapi nanti di beda video aja. Sekarang aku cuma mau nge-share cerita-cerita dikit-dikit aja lah. Sekalian aku juga ingin mendokumentasikan muka aku yang sekarang gitu kan, nanti biar teman-teman ngelihat update-nya ke depan bagaimana. Sekali lagi aku bilang ke teman-teman, seharusnya treatment itu tidak sampai bikin babak belur seperti ini ya teman-teman. Aku juga udah sharing bagaimana caranya untuk merawat kulit di masa downtime. Tapi aku tahu respon kalian ada yang nggak nonton, ada juga yang kayak bodo amat gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana cara perawatan kalian habis treatment itu yang menentukan kulit kalian itu bakal lebih kuat gitu. Jadi gini, kalau kita rajin treatment itu, kemungkinan kulit untuk iritasi, untuk menjadi tipis itu ada ya. Jangan hanya habis treatment udah selesai. Teman-teman harus menjaga kulit teman-teman supaya kan kulit teman-teman itu pulih dengan baik terlebih dahulu. Dan pastinya dokternya juga pesan ke aku sunscreen aja yang boleh. Cuci muka jangan dulu selama 3 hari ya, seperti biasa aku juga udah nge-share, karena kalau aku yang bilang kalian gak bakal percaya. Dan juga kurangnya aktivitas yang berkeringat, tapi karena aku kuat banget berkeringat bagian sini nih, udah keringatan, jadi aku selalu reapply sunscreen itu kalau udah muka kayak gini pasti lebih sering banget, 3-4 kali dalam sehari, apalagi dalam kondisi panas. Dan usahakan selama 3 hari janganlah keluar rumah dulu. Nah gitu dia. Tapi kalau memang mepet banget 3 hari nggak bisa, 1 hari lah, 1 hari gitu. Tapi dengan muka kalian yang kayak gini juga ribet kan pastinya kalian mau keluar. Dan juganya kalau aku keluar gimana kak, aku terpaksa keluar ya, memang harus pakai masker, helm, tapi itu juga bener-bener sangat kasar untuk kulit ya, tidak direkomendasikan juga. Tapi di sisi lain juga sayang juga, kasihan kena panas kulitnya gitu. Untuk lain-lain pertanyaan kalian bisa tanyakan ya di kolom komentar teman-teman. Dan untuk harga tentu bervariasi, karena ini di daerah jadi harganya lebih miring sedikit gitu ya teman-teman. Di sini aku nggak mengharapkan untuk ke bopengnya, tapi lebih kayak maintenance ya teman-teman, supaya ya PRP yang treatment yang aku lakukan kemarin itu adalah PRP sama diinjeksikan sisa PRP-nya. Jadi itu lebih hanya dengan kondisi aku yang memang lagi sakit dan darahnya juga kualitasnya nggak bagus. Sebenarnya aku nggak berharap yang gimana-gimana, tapi ya udahlah, ngaruh untuk pori-porinya aja dan untuk regenerasi sel kulitnya supaya PIH dan PIH-nya berkurang. Ya itu udah, kalau bisa udah syukur banget gitu ya teman-teman.
Nah sekian dulu dari aku udah keringatan banget ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.